Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati ayah dan bunda jamaah Masjid Nasyitah, jamaah salat fardu maghrib dan isya yang Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya akan membahas tentang ulama-ulama Melayu yang ternyata ulama-ulama Melayu yang ada di Nusantara ini ternyata memiliki kontribusi besar dan dipandang oleh ulama-ulama dunia sebagai orang yang sangat berpengaruh. Melayu bukan berarti dalam konteks suku Pak, tapi Melayu dalam konteks secara keseluruhan. Jadi dulu Bu, ulama-ulama kita itu banyak sekali peluang besar dijadikan kitab-kitabnya itu Pak rujukan sebagai rujukan agama Islam. Tidak hanya oleh orang-orang yang ada di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, tapi juga dijadikan rujukan bagi orang-orang yang ada di Timur Tengah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kitab namanya A'lamul Makkiyin, ulama-ulama Mekah, yang ternyata ulama-ulama Mekah ada di situ disebutkan adalah ulama-ulama Indonesia Pak. Jadi keren-keren orang-orang Indonesia. Kita urut satu persatu Pak. Di daerah Sulawesi itu ada seorang ulama Pak, namanya Syekh Arsyad Al-Banjari Pak. Syekh Arsyad Al-Banjari itu orang Banjar. Jadi orang-orang dulu itu di belakangnya dinisbatkan nama daerah dia Pak. Sama seperti ulama-ulama yang masa salafus saleh Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu Bu adalah sebuah negara, yaitu Al-Bukhara, yang sekarang negaranya namanya Uzbekistan. Ada lagi ulama namanya Syekh Abdullah Al-Harari, orang Haror, sekarang di Lubnan. Ada lagi namanya Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Syekh Arsyad Al-Banjari ini dia menulis kitab namanya Sabil Al-Muhtadin. Kitabnya tebal Pak. Saking populer kitab ini, maka oleh pemerintah daerah kala itu sampai sekarang membangun satu masjid namanya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin diadopsi dari kitab Syekh Arsyad Al-Banjari. Cucunya, salah satunya namanya Jamaluddin, membuat ringkasan kitab Sabil Al-Muhtadin. Karena saking tebalnya, dia buat kitab ini dalam bentuk bahasa Arab Melayu. Judulnya Ferukunan Melayu. Ferukunan Melayu itu artinya rukun-rukun yang harus diketahui oleh orang-orang Melayu. Contoh, sholat ini rukunnya, puasa ini rukunnya. Jadi orang-orang dulu harus mengetahui persis apa amalan ibadah yang mereka lakukan, dan itu ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Karena tulisan ini Bapak Ibu ditulis dalam bentuk bahasa Arab Melayu, maka diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia Latin oleh seorang dosen di Jawa Tengah namanya Dr. Andes Muhammad Rifai. Apa nama bukunya? Namanya pasti Bapak Ibu punya bukunya. Bukunya Tuntunan Risalah Salat Lengkap. Cover bukunya warna ungu. Ada yang lagi takbir,
ada lagi begini, ada lagi ruku, ada sujud. Masih ingat nggak ibu itu buku itu? Itu buku orang-orang tua kita dulu pak. Bukunya buku legend. Mak kita, nenek kita ada tuh buku di rumah masing-masing. Buku yang covernya lagi sholat tuh, tuntunan risalah sholat lengkap. Penerbitnya masih ingat saya, PT Toha Putra Semarang. Itu dia. Kita pasti punya itu. Dan waktu itu Bapak, buku tuntunan risalah Islam ini waktu itu buku yang paling banyak dibeli orang. Kalau bahasa sekarangnya buku best seller. Nah, jadi Bu, orang-orang tua kita dahulu suka nyari buku tentang bagaimana cara sholat yang baik. Itu bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu dicarinya tentang ibadah amaliyah kita sehari-hari. Orang sekarang dicarinya novel, ayat-ayat cinta. Nah itu diburunya, bestseller. Wanita berkalung sorban. Sekarang tak lagi orang beli buku novel, terus ikutin berita tentang Sambo. Nah itu udah dicarinya. Itu nanti tanya tuh, ceritanya tuh berjilid-jilid nanti tuh, panjang nanti tuh. Kayak cerita Mirna sama kopi sianidanya. Itu nanti dibuat film nanti itu. Nah orang-orang dulu itu Pak mencari buku tentang ibadah sholat. Begitulah orang tua kita hebatnya. Makanya jangan heran di kampung-kampung itu ada namanya surau. Di surau itu pada maghrib. Tapi alhamdulillah pemerintah kita sudah mulai buka pula program maghrib menggaji. Ternyata tidak jalannya, tapi programnya bagus. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu waktu udah maghrib anak-anaknya disuruh jangan keluar rumah. Kenapa? Karena sudah maghrib. Kalau sudah maghrib tutup kunci, laki-laki pergi ke surau, perempuannya boleh di rumah, boleh ke surau. Bawa apa? Bawa lampu colok. Tahu lampu colok Pak? Mengaji di situ. Ngaji sampai Isya. Pulang rumah, maaf dibersihkannya hidung langsung warna hitam tuh. Tapi begitulah nikmatnya dulu orang tua kita mengaji Pak. Maka saya tertarik mengkaji ulama-ulama kita Pak. Yang ternyata ulama kita ini punya kontribusi besar bagi peradaban Islam. Ada namanya Syekh Arsa Al-Banjari. Kita seberang daerah Jawa. Ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani orang Banten. Kalau kita bilang Banten. Cipete. Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Batawi itu Betawi. Jadi suka membuat nama belakang. Jadi kalau ibu orang Kampar buatlah Siti Fatimah Al-Kampari, nggak apa-apa Pak. Bapak kebetulan dari Condet di Jakarta, buatlah Abdullah Al-Condeti, nggak apa-apa Pak. Kita dari Riau, buatlah Muhammad Ar-Riyawi, orang Riau. Ada juga ulama kita di Riau ini namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, orang Rokan. Ada lagi namanya, itu daerah Jawa. Kita seberang pulau Sumatera. Sumatera di daerah selatan ada namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Nah, jadi nama Abdul Somad itu hebat juga Pak. Sekarang ada juga Ustadz Abdul Somad. Banyak karya-karyanya. Nah, dulu juga ada ulama dari Palembang namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Insya Allah lain pertemuan kita buka kitabnya. Saya alhamdulillah punya kitabnya. Naik sedikit lagi, tadi daerah selatan. Naik lagi sedikit daerah Sumatera Barat. Ada namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi. Kira-kira kalau dibilang Al-Minangkabawi orang Minang atau orang Sunda? Oh, Minang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini Pak, ceritanya kenapa diberikan gelar Syekh Ahmad Khatib? Dialah orang Indonesia, orang Melayu, walaupun Minang, kita Melayu itu umum ya. Orang Melayu yang mampu menjadi imam plus juga khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Asli orang awak. Jadi kita bangga orang-orang kita ini punya kemampuan besar bisa mengubah atau memberikan kontribusi bagi peradaban dunia Islam. Menjadi khatib Pak. Orang kalau menjadi khatib di Masjidil Haram itu tak sembarang Pak. Jangankan menjadi khatib di Masjidil Haram. Menjadi khatib di Masjid Masyitoh ini aja tak sembarang orang. Saya aja tak ada dapat kebagian di jadwal di Masjid Masyitoh ini. Berarti kan hebat-hebat ustadz yang bisa masuk di sini kan begitu. Apalagi bisa menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Begitulah hebat kita Pak. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi orang Sumatera Barat. Jadi ceritanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pergi ke Mekah sama ayahnya namanya Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Latif. Belajar dia, ulet dia. Selesai dia melaksanakan rukun haji, ayahnya pulang ke Tanah Sumbar.
Anaknya Syekh Ahmad ini tetap betah belajar ulet, dia tekun, dia belajar ilmu agama di tanah Sumatera Barat. Belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama, hafal Al-Quran dia Bapak Ibu yang Allah muliakan, hafal. Kemudian oleh ulama-ulama Mekah ini melihat nih anak hebat, masih muda, hafal Al-Quran dan punya pengetahuan ilmu agama yang luar biasa. Akhirnya oleh a'lamul makkiyin, ulama-ulama Mekah mengangkat dia menjadi imam. Tak hanya imam, dia menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Makanya disebut dengan Syekh Ahmad Khatib. Khatib itu julukan karena pernah menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Asli orang tanah Sumatera Barat. Ada lagi ulama dari tanah Sumatera Barat namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang disingkat dengan nama Hamka. Hamka itu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Di Indonesia ini beliaulah ketua MUI-nya. Beliau Bapak Ibu yang Allah muliakan menulis sebuah kitab tafsir. Tafsir, saya lupa berapa jilid. Nama tafsirnya adalah Tafsir Al-Azhar. Mengupas semua persoalan-persoalan tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Dan dia kupas dalam bentuk penafsiran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu Buya Hamka yang menulis, Pak. Profesor Hamka. Berasal dari mana Sumatera Barat, tepatnya di Payakumbuh. Manijau. Ya, Manijau. Saya sudah sempat pernah ke rumah dia. Rumah yang sekarang sudah menjadikan museum. Dan dia diberikan penghargaan oleh orang-orang Malaysia juga. Buya Hamka. Itu kitab tafsir Al-Azhar. Dari hebatnya kitab tafsir Al-Azhar ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau dianugerahi oleh seorang profesor dari Universitas Al-Azhar Mesir Kairo. Maka beliau dapat gelar profesor. Dari karangan tafsir Al-Azharnya berdirilah satu universitas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namanya Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI. Saya alhamdulillah sampai juga di Universitas Al-Azhar Indonesia. Bahkan nama Buya Hamka pun dinobatkan dengan nama universitas. Begitulah hebatnya Buya Hamka. Beliau tidak hanya menulis tafsir Al-Azhar, tapi beliau juga menulis sebuah novel, Pak. Dan novel itu sudah dijadikan film. Nama novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Begitulah hebatnya ulama kita, Pak. Tapi terlepas dari itu, saya menyoroti beliau bagus sekali membuat tafsir. Dan itu orang Sumatera Barat. Kita naik lagi ke atas. Ada namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili orang Singkel. Waktu tsunami tahun 2004, 2006 ya, lupa saya. Tsunami Aceh 2004. Ketika tsunami menerjang kota Aceh dan Aceh, maka saat itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh orang-orang sekitar, makamnya, saya sudah pernah sampai makamnya, oleh orang-orang sekitar, makamnya tidak tersentuh oleh air tsunami Aceh. Padahal makamnya itu dekat dengan bibir pantai di Aceh. Kenapa beliau begitu luar biasa? Ternyata Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini merupakan mufti Aceh. Dan dia Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan ini yang akan kita bahas kitab beliau. Ya, beliau itu diberi istilah atau julukan Tengku Syah Kuala. Dan sudah menjadi kampus di Aceh, ada Universitas Syah Kuala. Tapi orang-orang kadang meleset mulutnya, Pak. Dia bilang Syiah Kuala, padahal bukan Syiah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu ahli sunnah wal jamaah sunni. Nah, itu gelar saja. Artinya Tengku Syah Kuala itu artinya syekh ulama dari Kuala. Itu dia. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau itu wafatnya 1693 Masehi atau 1105 Hijrah. Itu ulama dari Aceh. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kenapa beliau itu air bah tsunami pada saat itu tidak menyentuh makam beliau, sementara di sekitarnya hancur luluh lantah? Karena oleh orang sekitar beliau memiliki karomah yang luar biasa. Bedakan Bapak dan Ibu, ulama itu diberi kelebihan oleh Allah namanya karomah. Sementara Nabi diberi kelebihan disebut dengan mukjizat.
Itu yang membedakan. Jangan pula kalau ada orang manusia biasa, ulama dibilang, punya mukjizat. Gak boleh. Kenapa? Karena mukjizat disandarkan kepada Nabi. Sementara ada ulama yang memiliki kelebihan Allah berikan, maka dia karomah, bukan mukjizat. Itu yang membedakan. Begitu juga dengan perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau di madrasah kita diajari Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan tidak wajib disampaikan ke umatnya. Kan gitu. Sementara Rasul orang yang menerima wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Ini pengertian Pak tak betul. Kenapa pengertian tak betul? Pelit kalilah seorang Nabi. Udah dapat wahyu dari Allah, masa tidak mau disampaikan kepada umatnya? Lalu apa sebenarnya definisi antara Nabi dan Rasul? Nabi itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada umatnya tanpa membawa syariat baru. Sementara Rasul orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada umatnya dengan membawa syariat baru. Nah, itu yang membedakan. Nabi tanpa membawa syariat baru, Rasul dengan membawa syariat baru. Jadi diluruskan pengertian Nabi mendapatkan wahyu tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sementara kita saja, apapun profesi kita wajib menyampaikan apa yang kita dapatkan. Apa contoh syariat itu? Contoh syariat itu begini Pak. Di zaman Nabi Adam boleh menikah sesama kakak beradik. Habil, Kabil, Iklimah, kan begitu kan? Boleh. Kenapa kok di zaman Nabi Adam boleh menikah sama kakak beradik? Karena orang tak ada lagi Pak, inyo-inyo isinya. Tak ada lagi manusia, dia aja, maka menikah dia sesama kakak beradik. Mau dicari di Pekanbaru tak ada orang. Kenapa? Karena Adam dan Hawa memiliki keturunan. Maka syariat Nabi Adam boleh menikah sesama kakak beradik. Namun syariat itu terputus dan tak lagi diterima ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul. Bapak kalau punya anak 10, 5 laki, 5 perempuan, haram hukumnya sesama kakak beradik dinikahi. Tapi zamannya Nabi Adam boleh. Itu syariat Nabi Adam. Ketika kita sudah berada di Nabi Muhammad, maka syariat Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Itu contoh syariat. Apalagi contohnya syariat. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang puasa itu inni nadartu lirrahmani shauma. Orang tuh puasa tuh cukup diam ya Pak. Walaupun giginya mengunyah Bu, mengunyah giginya. Tetap dia masuk kategori berpuasa. Makanya waktu itu ibunda daripada Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Maryam itu punya orang tua. Nama orang tuanya Hanan, perempuan, ibunya laki-lakinya Imran. Maka Imran menikah dengan Hanan, punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Satu keluarga diceritakan oleh Allah dalam satu Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Maryam diam saja, maka masuk kategori berpuasa. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, syariat diam itu batal, tidak boleh terjadi di zaman Nabi Muhammad. Orang kalau diam bulan puasa kemarin, mengunyah dia, batal puasanya. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad yang disebut dengan puasa, yaitu ketika seseorang tidak lagi dia makan dan minum pada saat fajar muncul sampai matahari terbenam. Itu contoh syariat. Maka ada istilah orang Melayu atau orang Minang, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kenapa kok disebut dengan adat bersendikan syarak? Karena adat yang dilakukan terjadi di tengah masyarakat kala itu pasti sesuai dengan syarat. Syarak itu syariat. Dari mana dalilnya? Dari sumber hukum Islam 10. Hukum Islam itu ada 10. Pertama dari kitab Al-Quran, yang kedua dari sunnah atau hadis Nabi, yang ketiga tidak ada dari Al-Quran dan hadis, ada namanya ijma'. Tidak ada dari Al-Quran, hadis, ijma', ada namanya qiyas. Tidak ada dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ada nama istishab, ada nama istisdar, ada nama qaum sahabi, ada nama syarul man qablana, ada nama dzar'un syar'ati, ada uruf. Uruf ini adat Pak. Adat yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat, itu tidak pernah bertentangan dengan syariat oleh orang-orang Melayu dan orang-orang Minang kala itu. Dan sampai sekarang dipraktekkan. Contoh, adat yang selalu dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Ini menarik Pak, kita mengkaji kitab-kitab ulama Melayu. Di samping ada ustadz yang menjelaskan tauhid akidah,
Tapi ternyata ada ulama yang baru-baru ini, Pak. Kan Syekh Abdul Rauf Singkili 1693 Masehi. Sekarang 2022 masih, artinya kurang lebih 500 tahun yang lalu menulis buku yang ternyata buku ini harus diajarkan oleh anak-anak sekarang, Pak. Contoh adat yang tak bertentangan dengan syariat kita. Apa dia? Perhatikan orang-orang tua dahulu, Pak. Ketika anaknya mau melintas di depan orang tuanya, maka apa yang dilakukan sang anak? Dia menundukkan kepalanya, jangan sampai dia mengadahkan kepalanya ketika dilewati orang tuanya di depannya. Dan tidak hanya orang tuanya, tapi dia itu juga lakukan ketika dia berada bersama guru-gurunya. Begitulah tata krama santunnya seorang anak, seorang murid kepada orang yang lebih dituakan. Maka itu disebut dengan adat kebiasaan orang. Maka di pesantren-pesantren banyak diajarkan, Pak. Coba lihat tuh di pesantren-pesantren yang ada di Jawa itu. Ketika ustadznya, kiainya lewat, maka luar biasa santrinya menghormati ketika kiainya lewat. Nah, itulah yang diajarkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hadir di permukaan bumi ini apa? Bukan mengislamkan orang, tidak, Bu. Nabi Muhammad lahir di permukaan bumi bukan kata, "Hei, masuk Islam, kalau aku bunuh, ku pancung kepalamu." Tidak. Tapi Nabi Muhammad ketika datang di permukaan bumi ini, hadisnya sangat populer, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, luar biasa tata kramanya, jahatnya, nauzubillah. Mereka suka sekali melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, kemudian menyembah berhala, Lata, Uzza, Jibti, Taut, Manat, Naham, dan seterusnya. Kemudian mereka ketahuan anak perempuan yang baru lahir dibunuh, Pak. Begitulah biadabnya akhlak orang-orang kafir Quraisy. Kenapa bagi mereka anak perempuan itu aib, Pak? Makanya ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu senangnya luar biasa. Siapa senang? Pamannya Nabi. Salah satu pamannya Nabi SAW itu namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi SAW, Pak. Makanya ada beberapa hadis yang mengatakan Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun dia juga disiksa oleh Allah. Karena kan Abu Lahab masuk neraka, Bu. Masuk neraka nggak, Pak? Masuk neraka. Mana dalilnya? Ada satu surah khusus berbicara tentang Abu Lahab. Surah apa dia? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatala. Abu Lahab masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tapi walaupun menyala-nyala, setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab senang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitulah dalilnya. Kita senang memperingati lahirnya ke Nabi Muhammad SAW. Maka dibolehkan kita merayakan Maulid Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu contoh adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada lagi nggak contoh adat yang tidak bertentangan dengan syariat? Yang kedua adalah, coba perhatikan Bapak Ibu, ketika anak kecil mau pergi keluar, maka apa yang dilakukan? Selalu orang-orang tua dahulu mengajarkan untuk mencium tangan orang tuanya ketika anaknya mau berpergi kemanapun, sekalipun ke depan. Dan tata krama inilah mulai sirna di tengah-tengah masyarakat kita, Pak. Ketika seorang anak mau pergi ke kampusnya, mau pergi ke tempat kerjanya, jarang kita lihat seorang anak untuk mencium kedua tangan orang tuanya. Kenapa? Karena mulai lunturnya budaya-budaya barat yang sudah masuk di tengah-tengah masyarakat, Pak. Padahal itu adat yang sudah turun-temurun diajarkan orang tua kita dahulu, yang harus kita lestari di kemudian hari. Banyaklah kadang ibu-ibu majelis taklim bertanya kepada saya, "Ustadz, gimana kami memantau anak kami sementara anak kami 24 jam memegang Android?" Android itu Bapak Ibu yang Allah muliakan jangan disalahkan. Maka selalu saya sampaikan, Bapak, handphone yang kita genggam itu seperti pisau. Pisau itu kira-kira bisa membuat orang manfaat, bisa membuat orang terluka. Tergantung kepada siapa dia pegang. Kalau pisau itu dipegang oleh master chef yang ahli tukang masak, maka kita kenyang, Pak. Selesai pengajian Ba'da Isya ini, sholat Isya kita bisa makan, kita gratis. Kebetulan kalau Ba'da Maghrib kan nggak ada makan kan begitu. Tapi kalau Ba'da Subuh kan ada makan. Nah, siapa yang masak itu? Yang masak itu adalah orang yang pandai memasak. Tapi kalau pisau itu dipegang, digunakan oleh orang, maaf, seperti pembunuh, maka pisau tersebut akan melukai orang. Maka jangan digunakan, Pak. Jangan dianggap bahwa Android handphone yang kita gunakan itu tidak bermanfaat. Tidak. Contohnya hari ini alhamdulillah handphone kita ini bisa manfaat dan bisa live streaming di Facebook Masjid Masyitoh. Jangan lupa like, share, dan komen. Kan begitu. Nanti masukkan juga di YouTube. Ada YouTube-nya kan?
masuk YouTube. Lama-lama nanti akan banyak Pak. 1000 subscriber aja nanti itu insya Allah sudah mulai banyak iklan. Kalau ada banyak iklan ini tidak payah lagi Bapak Ibu masjid kita rusak atapnya, ayo nyumbang-nyumbang, tidak perlu. Cukup dengan monetisasi daripada masjid Masyito ini. Alhamdulillah Pak, banyak mahasiswa-mahasiswa saya ikut saya ceramah kadang di videonya, ikut Ustadz ini kadang di videonya. Alhamdulillah jadi YouTuber dia. Sudah 1 juta subscribernya. Itu YouTube-nya FSRMM. Udah ulang tahun yang ke-13 kalau nggak salah kemarin. 1 juta subscribernya Pak. Itu kalau 1 juta subscribernya 1 bulan dia Pak. 1 bulan, mau tahu 1 bulan 8 juta rupiah dia kantongi. 8 juta 1 bulan. Apalagi yang kayak Ustaz Abu Somad Official, itu dia pernah bilang kemarin 1 tahun dia dapat 400 juta. Artinya sebulan kurang lebih 35 juta. Bayangkan Pak dari YouTube. Tapi saya tidak mengajak anak Bapak Ibu semua jadi YouTuber semua, tidak. Artinya adalah bahwa Android ini bisa juga menjadi manfaat. Dan berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda ketika seorang ustadz berceramah, dia potong 1 menit, lalu 1 menit tersebut dia edit, lalu setelah dia edit dia sebarkan. Berapa banyak anak-anak dengan membuat editan tersebut orang menjadi tergugah, orang menjadi hijrah, orang menjadi bisa melakukan kebaikan karena editan 1 menit seorang anak muda. Saya pernah tuh Pak, mahasiswa saya bilang, hidup ini tak ubahnya seperti tetesan air. Ketika dimasukkan telunjuk kita, lalu telunjuk kita masuk dalam air, lalu telunjuk diangkat, lalu keluarlah tetesan. Nah, tetesan itulah seperti air di dunia ini. Dunia ini seperti tetesan dan lautan itu seperti akhirat. Nah, dieditnya Pak. Dieditnya seperti telunjuk, entah tunjuk siapa dibuat, entah wallahu alam, entah tunjuk dia di syutingnya kan. Nah, habis itu masuknya suara saya. Habis itu laut. Nah, dibuatnya entah laut, entah Sungai Kampar dibuatnya kan, di shootnya. Nah, seperti itulah. 1 menit banyak nonton. Kan akhirnya orang tergugah. Jadi betul ya, dunia ini tak ubahnya seperti 1 tetesan air begitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah indahnya kalau orang pandai memanfaatkan teknologi yang hari ini dan tidak bisa kita hindari. Makanya ulama-ulama kita dahulu ketika mengajarkan sesuatu yang baik itu luar biasa Pak. Termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini yang ulama dari Aceh yang dikenal sebagai mufti. Makanya Pak, ada seorang sultan kala itu yang hidup semasa sezaman dengan Syekh Abdul Rauf Singkili. Siapa namanya? Namanya Sultan Iskandar. Ada masjidnya di Air Hitam Pekanbaru. Sebelah kiri kalau jadi mau ke Garuda Sakti, simpang Garuda Sakti, ada masjid sebelah kiri. Itu orang Aceh punya. Keren Pak. Jadi Sultan bergandengan dengan mufti. Jadi Pak, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ulama dan umara oleh orang-orang dulu itu selalu bergandengan Pak. Ketika ulama melihat umara pemimpinnya ini bertentangan dengan syariat, maka tidak segan-segan dia mengkritik. Maka jangan heran Pak, ulama-ulama dulu ketika mengkritik pemimpin yang bertentangan dengan syariat Islam, maka balasannya, sanksinya tiada lain dan tiada bukan kalau nggak dibunuh, dipenjara Pak. Makanya ketika lihat saja Buya Hamka, beliau dipenjara, dan itu sesuatu yang biasa Pak, dipenjara bagi para ulama. Dengan penjara tersebut dia bisa menulis dengan goresan tintanya hingga pada akhirnya dinikmati oleh orang-orang yang membaca. Syekh Abdul Rauf Singkili Pak pernah membuat sebuah kitab luar biasa, Wasiyatus Syekh ila Thariqus Syatoriyah. Wasiat Syekh Abdul Rauf tentang Thariqah Syatoriyah. Di Aceh itu ada namanya Thariqah. Kita Thariqah banyak macam-macam. Ada Thariqah Saziliyah, ada Thariqah Naqsabandiyah, ada Thariqah Syatoriyah dan seterusnya. Thariqah itu jalan menuju untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Riau ini paling besar Thariqah Naqsabandiyah. Saya pernah ikut Pak. Tapi belum berarti sampai ke makom yang lebih tinggi. Mereka itu Thariqah Naqsabandiyah kurang lebih kadang ada 40 hari diasramakan, melakukan ibadah-ibadah amaliyah. Jadi dijauhkan dari sesuatu duniawi Pak. Banyak tuh lihat aja Pak, kalau ada tarikat-tarikat rumah suluk. Kalau kita kenal rumah suluk, di situ biasanya di masjidnya tuh dibuat semacam kamar-kamar. Di situ orang berzikir. Nah, itu thariqah, jalan. Thariqah itu artinya jalan. Jalan untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini dia selalu memikirkan dunia, dia kejar dunia, tapi dengan masuk ke rumah suluk, dengan ikut dia thariqah, dia semakin warok. Warok itu artinya selalu dia memikirkan akhirat Pak. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, dia tidak melupakan kehidupannya di dunia. Kehidupan di dunianya ini dia mencari nafkah ibu. Ibu seorang PNS, bapak seorang pengusaha. Duit yang bapak ini bapak jadikan cara saja media untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena orang-orang yang sudah khatam, sudah alumni ikut thariqah Pak,
Sebagian besar mereka itu sudah waroknya luar biasa, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhirnya, Pak. Karena dia tahu betul bahwa hidup kita ini tak ubahnya kurang lebih 1,5 jam, Pak. Loh, kok 1,5 jam? Dari mana dalilnya? Ayo kita buka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Satu hari ka'alfi sanah mimma ta'udun. Satu hari kita di akhirat sana, Pak, itu sama dengan sanah 1000 tahun, alfi sanah 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Itu perbandingan hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau satu hari saja di akhirat sama dengan 1000 tahun, Pak, berarti kalau 24 jam, Bu, berapa tahun di dunia? Kalau satu hari kan 1000 tahun dunia. Kalau 24 jam di akhirat sana, Bu, berapa tahun di dunia? 1000, betul Bapak. Kenapa? Karena 24 jam tuh satu hari. Baik, 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kita ambil 3 jam di akhirat sana, saya kalkulasikan tadi waktu ba'da maghrib, 3 jam di akhirat sana maka sama dengan 125 tahun dunia. 3 jam, Pak. 2 jam di akhirat sana sama dengan 84 tahun di dunia. 2 jam di akhirat. 1 jam di akhirat sana sama dengan 42 tahun di dunia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada nggak usia orang 42 tahun di dunia? Banyak. Kalau orang Melayu bilang besepah, beserak, besepah haram katanya. Baik, kita ambil contoh usia Nabi Muhammad SAW. Usia Nabi berapa? 63. Berarti pantas hidup kita ini tak ubahnya 1,5 jam, 1,5 jam. Kalau ada usia orang hari ini 63 lebih, berangkat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenapa kemarin Bapak Ibu jamaah haji tahun kemarin nih yang berangkat tuh 65 tahun ke bawah. Nggak ada saya lihat, Pak. Kemarin saya jadi petugas haji nggak ada yang 65 tahun ke atas. Kecuali ada bapak-bapak yang, karena orang dulu kan gitu, Bu. Orang-orang dulu tuh dia pas mau buat KTP dibuatnya lebih mudah. Pas saya tanya, sebenarnya Ustaz, saya tuh lahir saya tuh sebenarnya usia saya nih Ustaz udah 70 tahun. Lah, kok bisa berangkat, Pak? Iya, KTP saya mudah kan Ustaz. Nah gitu. Akal aja kadang. Karena orang-orang dulu tuh kan nggak ada KTP. Ketika datanglah petugas Duscapil ke rumahnya atau mereka wajib punya KTP, maka ya lupa mereka. Orang dulu kan Pak kadang buat tanggal lahir kadang di belakang lemari kan begitu. Kadang buat tanggal lahir di belakang kasur. Maka lupa. Maka ya mente 12 pas saja ya udah akhirnya dia bisa berangkat. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang 65 tahun ke atas insya Allah tahun ini akan tahun 2023 maksud saya itu akan diberangkatkan dan diprioritaskan. Mudah-mudahan Bapak yang 65 tahun yang harusnya berangkat kemarin bisa berangkat haji. Nah, orang yang lebih usianya 65 atau 63 tahun maka bonus yang Allah berikan. Maka bersyukur Bapak Ibu yang usianya hari ini ada 65 tahun, yang ada 70 tahun, itu bonus yang Allah berikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW Allah izinkan di muka bumi kurang lebih 63 tahun saja. Sementara ada orang di sini yang usianya 70 tahun, begitulah luar biasanya Allah sayang kepada bapak ini, Allah sayang kepada nenek ini. Kenapa? Karena Allah masih berikan kesempatan bagi dia untuk menikmati kehidupan ini. Berarti hidup kita ini tak ubahnya 1,5 jam saja. Bahkan para ulama katakan Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup kita tak hanya 1,5 jam, tapi hidup kita lebih singkat daripada 1,5 jam. Apa dia? Bainal adzan was shalah. Antara azan dan sholat. Antara azan dengan sholat singkat enggak Pak? Singkat. Tadi sholat maghrib, selesai muazin berkumandang, la ilaha illallah. Menjelang sholat berapa menit di sini? Kan ada waktunya di situ. Biasanya 5 menit kan? Atau paling lama 10 menit lah kalau untuk sholat subuh misalnya. Biar mengejar sholat sunnah rawatib qabliyah subuh. Karena pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada bumi dan isinya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, 5 menit atau 10 menit singkat gak? Singkat. Loh kenapa kok dalilnya hidup kita bainas sholah wal azan, bainal azan was sholah? Ketika kita dilahirkan, adat bahkan yang diajarkan Nabi Muhammad kepada cucunya, ketika seorang anak baru lahir apa yang dilakukan? Diazankan di telinga kanannya. Kan begitu Pak? Dan ketika kita sebelum masuk ke liang kubur, apa yang dilakukan orang sekitar? Kita disolatkan. Benar gak Pak? Ketika kita dilahirkan, maka ayah kita mengkumandangkan azan.
di telinga kita. Dan ketika sebelum masuk ke liang kubur, kita disolatkan oleh orang sekitar. Makanya pantas ulama katakan hidup kita ini singkat. Bainal azan was sholah. Maka tulisan goresan tinta para ulama ini mengingatkan kepada kita untuk thariqah, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tersebut senantiasa yakini bahwa kehidupan kita semua kita prioritaskan kepada Allah. Pak, Ibu yang Allah muliakan. Allah itu kadang maha cemburu, Pak, maha sombong. Kenapa? Kalau ada seorang makhluk, manusia, dia lebih banyak memuji sesama makhluk, maka Allah itu marah, Pak. Kenapa? Karena segala pujian itu mutlak kita berikan kepada Allah. Maka pantas ketika kita baca surah Al-Fatihah, apa kalimat yang diucapkan di situ? Alhamdulillah. Ustadz kalau berceramah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa makna segala puji? Segala, Pak. Apapun yang namanya aktivitas, semuanya kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Kita memuji Allah, berlindung kepada Allah. Betul nggak, Pak? Apa kita masuk? Kita katakan ketika kita masuk kamar mandi, alhamdulillah ada stikernya, tapi udah mulai hilang tulisannya. Saya lihat tadi. Tapi baguslah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada kalimat ucapan Allah ketika kita masuk di tempat yang paling kotor, Pak. Masuk di masjid yang mulia ini pun kita juga puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ada stikernya. Ini kadang pengurusnya luar biasa, Pak, buat stiker. Kita yang jamaah kadang tak mau baca. Main masuk lontang pintunya. Habis kadang pintu ditulis didorong, ditarik, didorong, kan begitu. Nah, alhamdulillah ada tulisannya masuk. Ibu ketika bersin saja kita tetap memuji Allah. Padahal bersin itu sesuatu yang dimana alam bawah sadar kita tidak pikirkan. Karena orang bersin tak memikirkan apa lagi, Pak. Tapi kenapa kok refleks lidah ini mengucapkan ketika orang bersin alhamdulillah? Betul nggak? Ibu tahu bersin kan? Acim. Apa kita bilang? Alhamdulillah. Sekarang nggak apa-apa bersin, Pak. Kalau kemarin barulah acim. Corona katanya. Akhirnya orang takut bersin. Ditahan-tahannya bersin. Santai ya bersin, apa salahnya? Ketika kita bersin, Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Senang Allah, Pak, kalau kita memuji Allah. Tapi kalau orang, makhluk manusia memuji sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah. Jadi kalau orang bersin, acim, alhamdulillah. Orang yang dengar apa yang bilang? Yarhamukallah. Kita yang bersin, balas dengan ucapan yahdikumullah. Ada kalimat Allah. Acim, alhamdulillah. Jadi orang barat, Bu, meneliti. Ini belum buka kitab lima, masih covernya baru udah habis pula hampir satu maghrib isya. Insya Allah kan pertemuan kita panjang. Orang barat meneliti, Pak. Orang barat meneliti kenapa kok kita ucapkan alhamdulillah. Ketika seseorang bersin, kecepatan angin diteliti oleh orang barat, itu kecepatan anginnya sama dengan kecepatan seseorang mengendari sepeda motor 100 km per jam. Mulai dari perut, lari ke tenggorokan, kemudian ke hidung, lari ke mulut, itu kecepatan anginnya kencang, Pak. Jadi pada saat itu orang bersin, semua bakteri yang ada di dalam tubuhnya keluar dengan seketika. Dan saat itu badannya menjadi sehat. Pantas nggak kita ucapkan alhamdulillah? Pantas. Kenapa? Karena di saat bersin, tubuh menjadi sehat. Itu orang barat, Pak, yang meneliti. Maka pantas nggak kita umat Islam menyebutnya alhamdulillah? Pantas. Alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah kita menjadi sehat. Orang yang mendengar bilang ya rahamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kalau orang yang mendoakan itu, ayah dan bunda, jangan pelit untuk membalas yahdikumullah, semoga Allah juga memberi petunjuk kepada kamu. Jadi gara-gara alhamdulillah nih, Pak, saya punya cerita lah sedikit lagi. Ada teman saya, gara-gara alhamdulillah dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi dari Jakarta ke Bandung setiap pekan. Tiba-tiba setiap pekan dia naik bus, penuh busnya, Pak. Ada di belakang, sedikit lagi. Ada di belakang busnya satu kursi kosong, Pak. Kursinya kosong, agak goyang sedikit. Goyang. Daripada kawan saya ini berdiri sepanjang perjalanan ke Bandung, lebih baik dia duduk. Walaupun goyang kursinya. Pas duduk di kursi tersebut, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sebelahnya ada wanita solehah, pakai jilbab panjang. Di perjalanan suasana hening. Saya lirik kiri, dia lirik kanan. Kata teman saya, entah tidak, ini kan begitu. Tiba-tiba saya melihat orang, wanita yang pendiam ini, saya bersin. Acim, alhamdulillah, kata saya. Kata teman ini. Lalu setelah itu wanita yang pendiam ini dibalasnya, ya rahamukallah.
Kawan saya tak lengah dibalasnya. Yahdikumullah. Bayangkan Pak, gara-gara bersin mereka bisa tukar nomor handphone. 4 bulan setelah kejadian bersin, mereka resmi meminang dengan bismillah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau belum menikah rajin-rajinlah bersin begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.